Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita akan review RX-7, tapi bukan RX-7-nya Han dari Tokyo Drift, melainkan RX-7-nya Ryosuke dari Initial D, RX-7 FC3S. Sebelumnya terima kasih banyak pengepul mobil udah minjemin kita mobilnya sekali lagi untuk di-review. Yang pertama kali kita review itu adalah AL86, yang kedua kali adalah S2000-nya, dan kali ini build terbarunya yang bener-bener baru jadi, RX-7 FC. Dan ini eksklusif banget karena baru pertama kali di-review di Garasi Drift, bahkan di channelnya pengepul sendiri belum pernah di-review mobil ini. Jadi ini suatu kehormatan banget untuk Garasi Drift bisa nge-review build yang luar biasa ini. Ya, ini adalah Mazda RX-7 FC tahun 88 yang secara tampilan mirip banget sama mobilnya Ryosuke dari Initial D, dari mulai bagian depan bumper, kap mesin, sampai stiker-stiker di bagian pintu dan bagian belakang ini mirip banget sama di animenya. Tapi menurut gua di balik kap mesinnya ini jauh lebih keren dari animenya. Nanti kita lihat deh. Ya, bagian depan eksteriornya ini menurut gua yang melambangkan jadi M banget. Walaupun ini sebenarnya OEM-nya ya. Ini masih punya aslinya Mazda, lampu-lampunya juga, pop-up-nya juga ini standarnya, cuma udah keren banget. Kalau kita ngintip sedikit, ada intercoolernya karena mobil ini turbo. Yang gue suka adalah di bagian depannya ada tulisan Mazda ini nih. Ini timbul di bumpernya. Keren aja gitu. Jarang sekarang mobil-mobil yang kayak gini. Kalau dilihat emang lampunya ada banyak banget. Ini ada fog lamp, ini lampu sennya, ini lampu kecilnya. Jadi walaupun pop-up itu pop-up hanya lampu gedenya aja, jadi kalau misalnya kita cuma nyalain lampu kecil, si pop-up-nya ini nggak kebuka. Dan ada satu list yang menurut gue suka banget nih. Ini list ini nih yang bikin mobil ini jadi berasa banget mobil tahun, ya mobil-mobil 90-an lah ya, walaupun ini sebenarnya mobil tahun 88. Untuk bagian fendernya ini ada bagian yang gue suka banget, yaitu nutnya ini. Garis bodinya ini yang dari depan sampai belakang ini itu pendek banget, deket banget sama wheel arc-nya, jadi bikin mobilnya tuh kayak jadi slam banget gitu ya. Walaupun ini sebenarnya tinggi gitu, tapi karena garis ini kita ngelihatnya jadi kayak pendek mobilnya. Jadi enak sih mobil yang kelihatannya pendek tapi tinggi itu untuk dibawa di jalan-jalan Jakarta kayak gini. Nah, untuk velgnya ini adalah Mazda Speed Ring 17. Ini mirip sama yang dipakai sama Ryosuke. Dibalut sama ban Advan Neova dengan lebar 225, profil 45. Ini terlihatnya kayak Ring 18 karena sebenarnya mobilnya bisa dibilang kecil ya. Ini mungil mobilnya, jadi velg yang nggak begitu besar aja jadi kelihatan besar. Di baliknya ada Big Bracket AP Racing. Jadi pastinya pengeremannya juga udah maksimal karena tenaganya ini mobil cukup besar sebenarnya. Terus kita lanjut ke bagian sini. Ada yang tadi gua bahas juga, list body mobil lama Jepang tuh emang keren banget, dari bumper depan nyambung ke bumper belakang ini. Gue suka banget sih. Ada side skirtnya juga. Ini standarnya juga OM-nya. Dan yang di sini spesialnya adalah ini ada stiker-stiker brand yang ada di Initial D, sama kayak mobilnya Ryosuke. Yang spesial lagi, ini menurut Kojeki susah banget nyarinya, adalah spionnya. Nah, spionnya ini mereknya adalah R-Magic, bentuknya keren banget, cuma dia emang kecil ya, mungkin biar aerodinamis. Yang jadi PR adalah saat parkir, gue mindahin mobil ini rada ngeri karena spionnya tuh bener-bener kecil kacanya. Tapi bentuknya sih top, keren banget. Dan pintunya nih, ini pintunya menurut gue desainnya unik. Biasanya gue rada sebel sama kaca yang bukan frameless, tapi kalau ini ada bentuk yang bikin keren ya. Nah, kenapa gue suka banget ngelihat garis pintunya ini, jadinya di bodi ini makin keren gitu. Dan tetap body line-nya sampai belakang ini yang gue suka banget dari mobil ini. Jadi seolah-olah kayak Pandem ya, padahal ini OM-nya. Mungkin Pandem juga ada rada sedikit terinspirasi dari sini. Dan ini kalau dilihat dari belakang sini nih,
keren banget deh. Nih body line ini nih. Ada stiker Red Suns. Ini tim racingnya si Ryosuke sama adeknya Keisuke. Dan velg bagian belakangnya sama kayak di depan. Mazda Speed ring 17 yang belakang tapi lebih lebar. Dengan dibalut ban Asfanova 255. Di atas hatchnya ini ada ductile yang lumayan gede ya, dari bagian samping kiri sampai ke kanan ini bikin mobil jadi keren banget menurut gua. Dan bagian lampu belakangnya ini emang klasik banget sih. Dan bumper belakangnya yang OM juga sama, cuma kembali lagi ada list yang sama sampai dari bumper depan samping sampai belakang. Dan kemarin sedikit cerita dari Kojeki, lampunya ini susah banget nyarinya, jadi bener-bener udah langka banget ya, mobilnya aja udah langka, apalagi spare partnya. Dan ini udah direkondisi ulang karena nyari yang baru tuh susah, nyari yang kondisinya gede susah. Ini direkondisi ulang dan hasilnya menurut gua oke banget sih. Plat nomornya keren banget, 999 PM. Dia rada sedikit narsis juga ya. Lanjut kita lihat ke bagian interior aja. Ya, interiornya ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang dirubah ya, cuma joknya aja bakat, shift knob-nya ganti. Shift knob enak banget ini, ukurannya pas, enak banget gripnya. Dan pakai digital dash dari AIM. Ini ada GPS-nya juga di bagian sini nih. Jadi ini bisa diinstal buat misalnya kita track day, itu bisa ngukur waktu kita dari sini yang akurat banget. Terus bisa juga jadi speedometer yang benar-benar akurat, lebih akurat dari speedometer bawaannya. Karena biasanya kalau kita udah ganti velg itu akan ngerubah banget keakuratan dari speedometer. Kalau ini GPS base, jadi benar-benar akurat. Setirnya juga udah ganti. Ini setirnya mirip sama di AL86-nya. Enak emang gripnya nih. Yang paling berubah dari interiornya adalah ini. Ada pedal box yang floor mount. Jadi kayak main simulator ya. Ini kopling sama remnya ini dari lantai, tapi gasnya dari atas. Enak nih buat hill and toe tuh, enak banget. Cuma gue belum terlalu biasa sama kopling dari pedal box. Emang kita harus biasa banget. Waktu itu gue pernah nyobain juga pedal box di mobil balap 350Z yang pernah kita review. Itu gue nggak biasa banget bawa pedal box. Tapi dengan adanya pedal box ini bisa bikin engine bay-nya nanti rapi banget. Kita lihat aja nanti. Dan untuk bagian jok samping, dashboard, dan sisanya masih OM-nya. Nah, yang unik di bagian belakangnya ini ada tempat penyimpanannya nih. Ini anak setuju memanfaatkan tempat dengan baik juga nih. Bisa nyimpen apa ya? Banyak hal sih di sini. Entah helm. Oh, helm ya. Jadi kita bisa nyimpen helm kalau mau track day. Keren juga nih. Ini satu idea yang gokil menurut gue. Ini ada dua, di sebelah sini juga ada. Sebelah ini mah biasa ya. Sekarang kita lihat aja bagian bagasinya. Salah gue berarti tadi. Gue kira si hatch-nya ini sampai sini. Jadi kalau buka bagasi, si ductile-nya juga ikutan. Tapi kalau ini enggak, ini kacanya doang. Keren sih. Dan ini bagasinya nggak terlalu luas ya. Ini kayak bagasinya SX sih. Cuma kalau digabung sama bagian dalam nih dan bagian ruangan di kacanya ini bisa bawa ban banyak, kayak 200 SX. Jadi kalau misalnya kita drifting pakai mobil ini, bawa bannya bisa 4 set lah. Bisa 1 set 4 ban maksudnya. Sekarang kita lihat mesinnya ya. Nah, ini mesinnya menurut gue spesial banget. Kita lihat. Voila. Ini adalah Rotary 2 rotor turbo 13B. Dari semua mobil pengepul yang udah pernah kita review, menurut gue ini engine bay-nya yang paling rapih. Bener-bener rapih, sampai di firewall-nya cuma menyisakan dynamo wiper doang. Booster rem sama master kopling udah nggak ada karena pakai pedal box. Tapi booster rem bukannya nggak ada, cuma dipindahin. Ntar kita lihat, katanya ada di kolong mobil. Ntar kita lihat pas mobilnya di atas lift. Dan Rotary ini kecil banget deh. Ini bener-bener cuma 2 jengkal panjangnya. Dan pakai turbo yang gede sebenarnya. Ini GTX 35 Gen 2. Yang piping-pipingnya ini di custom pakai pie cut yang keren banget menurut gue.
dan pakai clamp piping intercooler dari Vibrant. Jadi ini masih ada movementnya dikit, tapi dia clamp gitu, bukan kayak silicone hose yang biasa kita pakai. Keren banget sih. Radiatornya ini udah tak. Ini yang gue tiru di S15 gue. Jadi di bawahnya si bullhead, tapi di sini dia pakai AN20, gede banget nih AN-nya. Jalurnya pakai braided semua, keren banget deh. Dan ini ada satu yang unik menurut gue. Jadi di custom lagi reservoirnya jadi satu sama fan shroud-nya. Simple gitu, nggak ada satu parts yang keluar dari jalurnya si radiator ini. Rapi banget jadinya. Dan satu lagi, ini radiatornya pakai electric water pump, sama yang biasa kita pakai di mobil-mobil balap kita. Cuma ditaruhnya di depan, rada sedikit ngumpet di dekat radiatornya. Jadinya di bagian puli-pulinya ini simple banget, jadinya rapi banget, nggak ada water pump lagi di pulinya. Tapi tetap ada AC kompresor tetap ada. Cuma kalau kita lihat jalurnya nih, dia ngumpet bawah masuk ke kolong sini nih. Jadi di dalam sini nih ada jalur AC yang tembus ke interior. Itu yang mau gue tiru juga, itu yang gue pelajarin dari pengepul mobil untuk di S15 gue nanti. Jadinya di sini kosong, nggak ada jalur AC yang kelihatannya berantakan banget. Dan jauh jalur AC dari mesin, jadi jalur AC-nya jadi nggak ikutan panas juga. Ya win-win solution sih kayak gitu. Dan di bagian sini ada covernya nih dari karet. Ini gue baru lihat sih, mobil ada covernya kayak gini. Buat nutupin coilovernya. Jadinya makin rapih keseluruhan dari engine bay ini. Dan ini adalah mobil dengan engine bay terapih yang pernah kita review kayaknya. Padahal rotary loh. Rotary itu biasanya rada susah untuk dibikin rapihnya. Kalian pasti penasaran kan suaranya kayak apaan? Karena ini suaranya bener-bener gokil sih. Sekarang kita nyalain aja mobilnya. Sedikit kita geber-geber. Karena suaranya enak banget. Gokil nggak suaranya? Berap. Gila ya, suaranya gokil banget. Berap. Udah kayak mobilnya Mad Max ini suaranya. Enak banget. Dan uniknya si rotary ini harus sering-sering digeber supaya kan dia ngebakar oli ya di wallnya si housing rotornya itu, supaya oli-olinya pada keluar. Jadi ini mobil yang harus digeber terus. Jadi enak banget deh. Manasin harus geber. Tetangga makin ngomel deh kalau punya mobil ini. Dan ini digital dash-nya udah nyala nih. IM ini emang populer banget dipakai di build di Amerika ya, karena simple, lengkap, semuanya ada, dan bisa diprogram juga sesuai kebutuhan kita. Keren. Ini suara mesin yang paling enak yang pernah gue denger. Gokil, pengen ngegas mulu rasanya. Sekarang kita masukin aja ke lift, karena katanya di kolongnya ini juga spesial banget. Build ini bener-bener rapi katanya. Kita masukin aja mobil ke lift. Ya, ini adalah kolongnya dari FC3S pengepul. Cukup rapi, seperti build pengepul lainnya. Dari sini kita bisa lihat pipingnya rada unik, karena kedua intake sama exhaust-nya itu ada di sebelah kanan untuk pipingnya. Jadi dia nyebrang gitu. Ini jadi cukup pendek sih piping yang bagian sini. Kalau kena polisi tidur, pasti ini duluan deh. Tapi rapi jadinya kalau dilihat dari atas. Ini ada blow off-nya di sini, ngumpet.
Baru kelihatan di sini kalau misalnya si mesinnya itu benar-benar kecil banget. Kalau kita lihat kaki-kakinya, coilovernya udah ganti. Nah, yang menarik banget yang bakal gue contoh di mobil gue adalah jalur AC-nya. Dia ini masuk dari kabin itu ke dalam spakbor, terus ke depan sini. Habis itu yang satu ke kondensor, yang satu ke kompresor. Jadinya sangat simple, nggak ada di engine bay, dan jauh dari panas. Bagus sih ini desain yang bakal gue tiru. Dan rapi banget jadinya pas engine bay-nya. Tapi, ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu jalur remnya. Jalur remnya ini nggak ada di sini nih, karena adanya di belakang. Ada booster. Belakang ini ada booster, mana ya? Ini dia. Kojek itu mau engine bay-nya kosong banget, jadinya ini ditaruh di belakang sini. Walaupun sedikit rumit, ada jalurnya yang ke belakang dari pedal box, habis itu ke depan lagi, dari booster ini ke depan. Tapi gokil sih, ini semua selang-selangnya ini rapi banget, selang-selang remnya, masuk ke kabin, sampai ke depan. Terus selang-selang si bensin juga rapi banget nih, pakai braided. Dan di bagian belakang, gardannya, busing-busingnya udah pada ganti, pakai PU nih. Sebagian juga pakai aluminium untuk di subframe-nya. Knalpotnya udah pakai stainless steel dari depan sampai belakang. Ini custom Indonesia nih. Made in Indonesia, produk Indonesia nih kata Kawasaki. Ya, menurut gue ini mobil banyak banget yang bisa gue contoh untuk build gue selanjutnya. Dan ini mobil tadinya mau dibawa ke SEMA sama pengepul mobil. Cuma sayangnya gara-gara SEMA-nya lagi nggak ada gara-gara pandemi. Jadinya mobil ini nggak dikirim ke sana. Ya, overall ini adalah mobil build dari pengepul favorit gue. Dari mulai mesinnya yang rotari, suaranya enak banget, sampai kerapihannya engine bay-nya, sampai kolong-kolongnya ini. Walaupun nggak serapi si AL86 bagian kolongnya, cuma gue lebih suka yang ini dibanding yang AL86. Mazda RX-7 FC3S. Sekali lagi, makasih banyak untuk pengepul mobil Kojeki udah minjemin kita mobilnya untuk kita review. Gue nggak bawa mobilnya ke test drive karena bagian pedal boxnya ini rada sedikit mengerikan kalau untuk dipakai di jalanan. Gue ngeri kenapa-napa jadinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.